Shalom, kita bertemu dalam Victorious Devotion hari ini. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu untuk mengikuti saat teduh setiap hari. Saya percaya bahwa kita senantiasa terus diberkati, diperlengkapi, dan iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan judul kerendahan hati dalam pelayanan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kami datang kepadamu Bapa di surga, kami bersyukur untuk kehidupan yang terus Engkau berikan bagi kami. Kami percaya bahwa kami ada semua karena anugerah Tuhan. Pada saat ini kembali kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman. Mari Tuhan Engkau berbicara kepada setiap kami buka hati kami siapkan hidup kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu dengan sukacita. Urapi dan layakkan hamba-Mu yang menyampaikan renungan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bacaan renungan kita pada hari ini terambil dari kitab Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ke-7. Filipi 2 ayatnya yang kelima sampai ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sehingga dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita hari ini berbicara tentang kerendahan hati dalam pelayanan. Nah, ini kita mau meneladani bagaimana Kristus, seorang pribadi yang sungguh-sungguh menjadi teladan bagi kita, bagaimana dia melayani, bagaimana dia memiliki kerendahan hati dalam melaksanakan misinya di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kerendahan hati itu dari bahasa Yunani, kata Yunani taipenosis ya, taipenosis, yang berarti kerendahan hati atau merendahkan diri begitu ya. Bahkan juga bisa diartikan sebagai sebuah kehinaan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar rendah hati dari sosok guru yang luar biasa yang menjadi teladan kita adalah Tuhan Yesus sendiri ya. Nah, bagaimana kita melayani dengan kerendahan hati seperti Kristus? Ada 3 hal yang kita renungkan pada hari ini, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Supaya kita melayani dalam kerendahan hati seperti Kristus, yang pertama, dalam ayat yang kelima dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Supaya kita bisa melayani dalam kerendahan hati, kita harus memiliki pikiran Kristus ya. Jadi bukan pikiran kita sendiri. Kalau manusia kecenderungannya kan sombong, angkuh begitu ya. Ingin dihormati, ingin dihargai begitu ya. Nah, supaya kita bisa melayani dengan kerendahan hati, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ya kita harus punya pikiran Kristus ya. Karena Kristus tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Dalam arti Kristus tidak mementingkan kepentingan dirinya, tidak mengutamakan dirinya sendiri. Yang ada dalam pikiran Kristus adalah jiwa-jiwa. Yang ada dalam pikiran Kristus adalah supaya semua orang diselamatkan, supaya semua orang hidup seperti yang Tuhan mau. Nah, saudara dikasih Tuhan, oleh karena itu supaya kita betul-betul dalam kehidupan kita bisa melayani dalam kerendahan hati, ya pikiran Kristus itu yang harus kita kenakan dalam pikiran kita. Sekali lagi, manusia itu kan pada dasarnya ingin dihormati, ingin dihargai begitu ya. Seperti kita mengenal ada ungkapan bahwa melayani adalah kehormatan.
Betul, melayani adalah sebuah kehormatan bagi kita, karena Tuhanlah yang mempercayakan pelayanan itu kepada kita. Tapi kita jangan melayani supaya kita dihormati, karena memang kadangkala ya yang kita temukan dalam pelayanan berbanding terbalik dengan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, begitu ya. Jadi kalau kita mau sungguh-sungguh melayani dalam kerendahan hati, ya mari betul-betul kita kenakan pikiran Kristus dalam pikiran kita, ya. Betul-betul kita jauhkan kepentingan pribadi, kita jauhkan pikiran-pikiran untuk kita dihormati. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, melayani dalam kerendahan hati. Yang kedua adalah seperti halnya Kristus di sini, ayat yang ke-6 dikatakan dalam bacaan kita, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, gitu ya. Jadi benar-benar di sini Kristus adalah contoh teladan yang sempurna bagi kita dalam pelayanan. Tidak ada pribadi yang seperti Kristus, yang benar-benar sempurna yang harus kita teladani dalam pelayanan. Jadi yang kedua, saudara dikasih Tuhan, melayani dalam kerendahan hati. Yang kedua adalah tidak mempertahankan hak, ya, atau dalam bahasa Yunaninya harpakmos, begitu ya. Di sini sungguh-sungguh luar biasa. Kristus dikatakan bahwa dia tidak mempertahankan haknya, begitu ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan. Kesetaraan itu artinya sama dengan Allah, gitu ya, sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Dia tidak mempertahankan itu, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Haknya untuk dihargai, haknya dihormati, haknya yang benar-benar diposisikan sebagai Tuhan itu dia rela lepaskan. Nah, begitu juga dengan kita sebagai umat Tuhan. Dan bicara soal pelayanan, kan di sini sekali lagi sering kali kita selalu diingatkan, bukan hanya orang-orang yang melayani di mimbar, bukan orang-orang yang melayani sebagai WL, sebagai pemain musik, tapi semua kita umat Tuhan diharapkan untuk juga sebagai pelayan-pelayan Kristus, baik di rumah Tuhan maupun di luar rumah Tuhan. Kita adalah pelayan, kita memposisikan diri sebagai pelayan yang melayani sesama kita dimanapun itu, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, yang kedua yang harus kita miliki adalah tidak mempertahankan hak kita. Jadi sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita melayani benar-benar bukan supaya kita dihormati, bukan supaya kita dihargai, bukan supaya kita diapresiasi. Kalau ini ada dalam diri kita, ya kita akan sungguh-sungguh ya biasa saja ketika ada orang-orang yang tidak mengapresiasi pelayanan kita, tidak menghargai pelayanan kita, ya tidak mempedulikan pelayanan kita. Kita tidak akan terganggu, hati kita tidak akan terganggu, saudara dikasih Tuhan. Kenapa? Ya karena kita merasa bahwa itu adalah satu panggilan yang kita lakukan bukan karena sekali lagi supaya kita dihargai atau supaya kita dihormati. Ya seperti halnya Kristus tidak mempertahankan haknya sebagai Allah, ya, sebagai Tuhan, ya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, yang ketiga adalah bahwa ayat yang ke-7 dari kitab Filipi 2 di sini katakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi saudara dikasih Tuhan, kerendahan hati dalam pelayanan itu sama halnya seperti Kristus yang mengambil rupa seorang hamba, ya, bahkan hamba yang hina, ya, saudara dikasih Tuhan. Nah, kita pun dalam pelayanan harus seperti itu, melayani dalam kerendahan hati, ya. Kita tidak mempertahankan kita, siapa sebenarnya kita, begitu ya, dari latar belakang yang seperti apa kita, walaupun mungkin kita secara pendidikan kita punya pendidikan tinggi, secara status sosial kita punya status sosial yang tinggi, secara
kedudukan, jabatan di kantor, jabatan di publik, kita adalah orang-orang yang punya jabatan tinggi. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, itu tidak penting bagi kita dalam kita melayani Tuhan. Yang paling penting dalam pelayanan adalah bagaimana kita bisa melayani seperti Kristus melayani, ya. Dia mengambil rupa sebagai hamba. Itu yang Tuhan sudah buktikan, ya. Dia datang ke dunia, kan. Dia lahir ke dunia, lahir di kandang domba, dalam pelayanan bertemu dengan orang-orang yang miskin, bertemu dengan orang-orang yang termarginalkan, bertemu dengan orang-orang yang benar-benar orang-orang yang bahkan pada saat itu tidak sama sekali dihargai atau diperhitungkan oleh masyarakat umumnya. Tapi Kristus bisa memberikan teladan yang sungguh luar biasa ketika dia melayani selama dia hidup di tengah-tengah dunia ini bersama dengan murid-muridnya. Demikian Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa terus memberkati kita dan setiap kita terus terpanggil untuk ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, baik di rumah Tuhan maupun di masyarakat pada umumnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Kiranya Tuhan meteraikan firman yang kami sudah dengarkan. Kami percaya bahwa Tuhan terus memperlengkapi kami ketika kami mau melayani Engkau. Biarlah setiap kami memiliki hati yang sungguh-sungguh rendah hati dalam melayani. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.